dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. 1 Yohanes 3 ayat 11. 1 Yohanes 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Yesus berkorban mati di kayu salib karena kasih. Karena kasihnya kepada saya dan saudara. Dan jejak langkah Tuhan, itulah satu contoh yang harus kita lakukan. Kita bukan hanya mengasihi Tuhan saja, tetapi mengasihi Tuhan harus dibuktikan dengan mengasihi sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia. Ini standar. Ketika Tuhan menanyakan kepada murid-muridnya, apakah mereka mengasihi Tuhan? Mereka bilang, aku mengasihimu Tuhan. Tuhan bilang, kenapa ketika aku telanjang, engkau tidak memberikan aku pakaian? Ketika aku lapar, engkau tidak memberikan aku makanan. Ketika aku haus, engkau tidak memberikan aku minum. Murid-muridnya berkata, kapan ya Tuhan engkau telanjang, lapar dan haus? Apa jawab Yesus? Ketika saudaramu membutuhkan itu, engkau tidak memberikan, memperhatikan mereka. Omong besar kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi saudara, kita tidak mengasihi sesama. Kita tahu orang lain sedang susah, dan kita bangga bahwa kita tidak sesusah dia. Kita menjadi susah ketika orang lain berhasil dan senang. Ada banyak orang begitu ya. Kita lihat orang lain susah, kita bersorak. Rasain loh. Ketika orang senang, dia susah. Banyaknya begitu. Ada di antara kita? Nggak ada ya? Puji Tuhan, nggak ada. Jangan sampai nggak ada yang ngaku. Standar mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Ya, amin. Kita introspeksi diri. Siapa di antara kita yang masih benci kepada kanan kiri? Sesama jemaat. Udah bukan kepada sesama jemaat. Satu darah. Masih keluarga. Kerabat, keluarga besar. Bertobat. Haleluya. Saudara kekasih, ada ketaatan yang harus kita lakukan. Terima Yesus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, hidup dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu supaya untuk mengoreksi kita terus menerus, dan hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Itulah yang akan membuat nama kita terdaftar di sorga. Kalau kita serupa dengan Allah, maka apa yang ada pada Allah itu juga ada pada kita. Kalau kita segambar dan serupa dengan Allah, Allah menaklukkan iblis, kita bisa menaklukkan juga. Tapi kebanggaan kita bukan karena iblis takluk, tapi kebanggaan kita karena nama kita tercatat di surga. Ini saudara, miniatur yang di depan. Ketika sangkakala dibunyikan, ya, sangkakala dibunyikan, orang yang mati dibangkitkan, kita yang masih hidup diubahkan,
dan kita tercatat di sana. Di surga, ketika Tuhan datang, sangkakala dibunyikan, dan nama-nama yang tercatat di dalam buku kehidupan akan disebut. Nama saya, Ferry, tercatat di surga. Bukan karena iblis takluk kepada saya, tetapi nama saya di sana karena saya menjadi pelaku firman. Saudara tercatat di surga karena saudara menjadi orang yang lakukan firman Tuhan. Mari berubah. Selagi masih ada waktu untuk berubah, berubahlah. Waktunya sudah semakin dekat. Saudara kekasih, untuk tantangan hidup, mari kita tidak perlu khawatirkan, ragukan kuasa Tuhan. Ketika puji-pujian, saya melihat seperti Tuhan tampak di tengah-tengah gelombang laut yang begitu besar. Semula saya melihat gelombang laut yang begitu besar dan bergelora, begitu hebat, dan semua ada hanya kegelapan. Saya hanya melihat kilau-kilau karena seperti ada cahaya rembulan yang tembus sedikit. Saya hanya lihat liukan-liukan ombak yang begitu besar. Dan tiba-tiba saya melihat ada satu sosok yang berdiri di tengah-tengah gelombang itu. Dan saat itu terang begitu besar, dan terang semua di lautan itu menjadi seperti siang. Saya tidak tahu apa yang terjadi ketika murid-murid Yesus sedang terombang-ambing di sana. Apakah hanya cahaya yang tampak sedikit saja? Tetapi apa yang saya lihat dari penglihatan ini, semua terang benderang. Di tengah lautan itu terang seperti siang. Penyertaan Tuhan atas hidup kita tidak perlu lagi kita ragukan. Asalkan nama kita tercatat di sorga, apa yang Allah lakukan, kita juga bisa lakukan. Mari berubah. Selagi masih ada waktu. Puji Tuhan. Saudara, kita akan datang menyembah kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian yang sudah disiapkan oleh tim profetik. Mari semua membuka hati kita. Sembahlah Dia. Dia Allah yang besar, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak kita sembah. Mari semua yang sudah dipenuhi Roh Kudus berbahasa rohlah. Sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya terbaik, Engkau
kuasa untuk menang. Hai Rabu sikata Irama sikara Iramu sikara Kau diberikan kuasa untuk kuat. Kau diberikan kuasa untuk menang. Kau diberikan kuasa untuk mengalahkan masalahmu. Irama sikara Allahmu yang mengasihimu, Allahmu yang tidak pernah dan tidak akan membiarkan engkau menghadapi masalah dan tantanganmu sendiri, tetapi Allahmu yang menyertaimu sampai pada kesudahannya. Jangan takut, lawanlah iblis. Allahmu menyertaimu, Allah Immanuel bagimu. Tetaplah engkau percaya, jangan takut. Tuhanmu sudah menang bagimu. Tuhanmu sudah memberikan kekuatan dan kemenangan bagimu. Jangan kau menangis lagi, jangan kau menjadi takut lagi, tetapi bersukacitalah, karena kuasaku menyertaimu, dan kemenangan kau akan rebus, kemenangan akan kau peroleh. Bersukacitalah karena aku. Demikian firman Tuhan datang kepadamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami menerima kuasa dari percaya kepada Kristus untuk menjadi anak-anak Allah. Kami menerima kuasa dari pencurahan Roh Kudus, bahkan berdiam dalam hidup kami, dalam tubuh kami. Kamilah tempat kediaman Roh Kudus. Ada kuasa yang ada dalam hidup kami untuk mengalahkan dunia ini. Ada kuasa yang memampukan untuk kami hidup seperti Engkau Bapa yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan juga melalui penglihatan marifat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ketika puji-pujian, saudara kekasih, saya melihat seperti yang saya katakan tadi, gelombang laut. Ya, saya hanya melihat gelap gulita, kemudian tetapi ada sinar-sinar di ujung, di atas air itu yang sepertinya tersorot dari satu cahaya bulan begitu saudara, dan mengkilap, dan itu begitu gelombang begitu besar. Dan tiba-tiba saya melihat satu sosok ada di tengah-tengah itu dan berjubah putih, dan saya yakin itu adalah Yesus. Dan ketika sosok itu hadir, saya melihat satu cahaya yang keluar dari tubuhnya, begitu bercahaya, saudara, dan saya melihat gelombang itu tidak serta-merta kemudian menjadi seperti tenang, tetapi saya lihat dari gelombang itu seperti kehadiran Yesus ini, air ini menjadi sebah, menjadi semakin tinggi gelombang itu saudara, karena cahaya yang terpancar dari situ. Kemudian cahaya ini bukan hanya di sekitar situ saja, tetapi lautan ini menjadi seperti terang benderang seperti siang hari. Dan begitu hebat cahaya yang terpancar dari tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus ini kelihatan betul-betul sempurna, terlihat tubuh itu, dan dia sedang mengangkat begitu. Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi saat ketika murid-murid Yesus diombang-ambingkan di badai di laut itu. Ya, saya pikir ya hanya satu tempat itu saja yang percaya tubuh Yesus, kemudian murid-muridnya berjalan di tengah di atas laut air itu. Tetapi dari penglihatan ini saya melihat begitu terang benderang dan seperti siang hari, dan gelombang ini memang tetap begitu hebat, begitu besar. Tuhan kasih pengertian. Di dalam semua permasalahanmu yang begitu hebat, kuasa Tuhan lebih hebat menyertaimu. Dia akan tetap mengalahkan walaupun gelombang itu tidak berubah. Tetapi dengan kedahsyatannya dia, kita dimampukan untuk terpelihara. Terima kasih, hanya itu. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Mel. Ya, puji Tuhan. Kita hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang merasa diberkati, boleh kita sama-sama melambaikan tangan kita. Haleluya. Saya percaya bahwa hari ini kita sudah menerima kuasa yang daripada Tuhan, dan itu yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang Tuhan percayakan, pesan Tuhan boleh disampaikan ke depan. Ya, puji Tuhan. Kalau tidak ada, saya yakin dan percaya setiap kita, Tuhan Roh Kudus berbicara bagi setiap kita, untuk kita boleh terus dipimpin oleh Roh Kudus itu, mengarahkan setiap langkah kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, selalu berkenan di hadapan Tuhan, untuk kita terus boleh meresponi firman Tuhan, meresponi pesan Tuhan. Kalau apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Pengumuman bagi setiap kita pada saat pagi hari ini, yaitu yang pertama, bagi Bapak Ibu yang rindu ikut menara doa di gereja, boleh datang setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 12 siang. Dan bagi Bapak Ibu juga yang mempunyai anak sekolah agama, terkhusus SD, baik adiknya, baik keponakan, bahkan tetangga, boleh diinformasikan bahwa
akan ada sekolah agama untuk kelas 1 sampai kelas 3 hari Kamis, dan untuk kelas 4 sampai kelas 6 hari Jumat. Ya, ada 1 jam, jangan lupa tetap prokes. Dan bagi Bapak Ibu, saudara terkasih yang rindu didoakan, konseling, boleh menghubungi Bapak Gembala, penatua yang ada, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada. Bahkan bagi Bapak Ibu juga yang ingin tahu atau informasi tentang GPI, boleh menghubungi sekretariat. Dan bagi Bapak Ibu yang mau membayar iuran pemakaman, dapat menghubungi Bapak Dino. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Atau ada tambah? Iya, mungkin saya ralat sedikit. Untuk biaya pemakaman itu diserahkan kepada masing-masing ketua sektor, ya. Dan nanti ketua sektor akan menyerahkan kepada Bapak Dino, begitu. Jadi tidak semua dikerjakan oleh Pak Dino dari sektor mana Pak Dino, tetapi masing-masing ketua sektor jangan juga tunggu, tetapi menjemput, ya. Barangkali mereka juga sibuk, ya. Pembayaran iuran 20.000 per kakak, ya, diputihkan tahun-tahun yang lalu, tetapi tahun sekarang ya harus bayar dari Januari, ya, sampai bulan ini dan sampai Desember. Ya, saya ini kan juga pemakaman kita sudah ada jalan yang sangat bagus, ya, tangga yang begitu bagus ke tempat pemakaman. Ya, terima kasih juga untuk Ko Joses yang sudah membantu, ya, kasih persembahan untuk batu 3 truk, pasir juga 3 truk, dan itu sudah sampai ke lokasi pemakaman, ya. Nah, dan kita masih juga akan menyandar apa namanya, batas dari pemakaman kita, dan itu juga perlu dana, ya, saudara, supaya kelihatan rapi dan tersusun juga rapi, ya. Kalau yang sementara ini di satu lokasi ini ada ya simpang siur, ada yang satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sini, ya, begitu saudara. Nanti kita akan atur masing-masing pemakaman lokasi, tidak boleh yang satu besar banget begitu, yang satu kecil dan kepepet begitu. Tapi nanti akan diatur oleh misi dari pemakaman, oleh Pak Dino dan timnya, Pak Olive dan juga Ko Beben. Ya, satu lubang itu ditentukan luasnya sekian, seperti itu. Ya, saudara, puji nama Tuhan, terima kasih untuk hal ini. Sebenarnya Pak Dino yang harusnya ke depan, tapi Pak Dino bilang ya Pak Ferry aja lah yang maju katanya. Ya, saya mewakili tim ini. Jadi saudara, setor ke masing-masing ketua sektor, ya. Nah, mau